Halo, selamat pagi. Sorry agak lama nge-share videonya. Kebetulan kemarin memang sibuk banget, terus ada kunjungan kerja juga. Jadi hari ini aku bakalan jelasin. Di sini aku sudah buat seperti yang kemarin udah tak kirim di WA, flyer tentang modeling ya, tapi aku nggak tahu nih bagus apa enggak. Jadi aku bakalan nunjukin stepnya satu-satu dari awal sampai jadi terakhir bagaimana. So, pertama kita buat dulu filenya. Di sini untuk ukuran flyer story kita pakai ukuran 1920 1080 tapi dibalik widthnya jadi orientasinya jadi vertikal seperti ini, sorry. Oke, setelah itu kita create. Nah, pertama-tama hal yang aku lakuin tuh aku udah nyiapin file yang aku mau pakai untuk jadi materinya. Pertama itu aku mau ngerjain dari background dulu. Di sini aku udah download, jadi aku tinggal drag and drop. Aku masukin sini. Nah, setelah itu aku mau kesannya dia centeringnya ini di tengah, nanti di kaki modelnya. Jadi aku flip gambarnya hingga jadi bentuk seperti ini. Dan di bagian atas ini aku mau supaya cuman hitam aja karena nanti kita bakal naruh objek moon di situ atau bulan. Jadi aku copy lagi backgroundnya, terus aku flip lagi. Cuman ini bedanya, aku tarik dia ke atas, baru aku drag dia sampai bawah. Tarik lagi, jadi aku mau ngambil kesan hitamnya aja. Ya, segini cukup. Nah, untuk background kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita grouping dulu backgroundnya. Pilih tiga layernya, terus kita Ctrl G. Baru kita klik dua kali di tulisan grup 1 ini, ganti namanya jadi background. Oke, setelah background masuk, sekarang kita masukin objeknya atau modelnya. Jadi di sini kita ada punya dua. Jadi kita ambil dulu yang full body. Nah, setelah itu kita enter. Cara croppingnya atau hilangin backgroundnya untuk model ini bisa aja dengan select subject ini, tapi kadang dia tidak rapi sih. Kalau kita select subject terus kita langsung duplicate itu masih ada putih-putihnya yang ke bawah. Jadi kita select subject dulu. Setelah select subject, baru kita select and mask. Oke. Nah, ini udah mulai kelihatan kan? Setelah itu, setelah select and mask, kita pilih refine hair. Ya, jadi seperti ini dia. Terus decontaminate colornya dihidupin. Tapi kalau misalnya kita rasa tidak perlu, mending nggak usah, karena dia bakalan nimbulin bias seperti ini di pinggiran objeknya. Nah, jadi seperti ini aja cukup. Baru kita oke. Setelah oke, baru kita duplicate. Kita Ctrl J. Sorry. Sini kita Ctrl J. Jika sudah, objek yang tadi kita masukin kita unvisible. Ya. Jadi dia seperti ini bentuknya. Jika sudah, mari kita kecilkan dulu objeknya. Tinggal di Ctrl T, terus kita kecilkan kira-kira seberapa perlunya, tapi tidak terlalu kecil juga. Ya sesuai selera sih sebenarnya. Kalau sudah, kita tinggal enter. Nah, habis itu sekarang kita masukin objek moonnya dulu. Moon dulu. Nah, moonnya kita kecilin biar nggak terlalu besar banget. Setelah moonnya masuk, drag layer moon ini di bawah
modelnya supaya modelnya tetap kelihatan di atas. Ya, seperti itu. Nah, sekarang aku mau masukin model ini ke dalam moon itu. Caranya adalah pertama kita copy dulu, kita duplicate dulu. Setelah itu layer yang di bawah, layer 1 ini kita masukkan ke, kita clipping mask ke moonnya. Nah, setelah kita clipping mask, baru kita atur posisinya dengan Ctrl T, bawa ke atas. Nah, karena di sini aku mau lebih nonjolin si modelnya, jadi aku lebih besarin sedikit. Misalnya seperti ini. Nah, setelah itu, ini kan objek udah masuk semua. Sekarang kita akan memperhalus gambarnya supaya dia terlihat lebih nyatu dengan background dan objeknya ini. Pertama, aku mau ngasih gradient hitam atau bagian hitam di kakinya ini supaya tidak kelihatan putus banget. Jadi aku buat kotak dulu. Nah, setelah buat kotak ini, kita klik kanan di bagian kanannya rectangle ini, yang kosong ini. Terus kita rasterize atau kita matangkan. Setelah itu, tinggal kita hapus saja. Nah, in case terlalu tebal hapusnya, karena kita mau nampakin dia sedikit, jadi kita kurangin opacity penghapus kita di atas ini. Pakai 20 mungkin ya, biar tidak terlalu tebal. Jika sudah, kita tarik lagi. Nah, oke. Nah, untuk backgroundnya, sekarang aku mau nambahin ray light di bagian belakang sini. Di sini aku udah download, jadi tinggal drag and drop aja. Nah, karena dia posisinya masih di atas, jadi kita bawa dia ke bawah modelnya. Bisa di sini atau mau di atas sini. Nah, nah kalau sudah, sekarang kita tambahin teks. Misal kita taruh atau kita ambil aja dari yang sudah ada. Seperti ini, present by Anastasia Nella, sama tanggalnya kita ambil dulu yang ini. Drop. Nah, sekarang untuk tulisan Miss Teenager ini ada beberapa efek yang aku pakai. Pertama, di sini kalau aku klik di tulisan Miss Teenager-nya, di sini tuh ada efek bevel and emboss dan gradient overlay. Caranya untuk ngasih itu adalah klik kanan di bagian kosongnya ini, klik kiri 2 kali di bagian kosong. Terus ketika layer style-nya udah muncul, kita aktifin dulu bevel and emboss-nya. Nah, di bevel and emboss settingannya itu aku pakai di inner bevel dan smooth. Jadi untuk settingan ini seperti yang kemarin sudah aku kasih tahu, sesuai selera bisa diatur sendiri. Tebalnya seberapa atau softnya seberapa, supaya dia kelihatan lebih hidup lah, tulisannya lebih muncul. Terus yang kedua, itu aku pakai gradient overlay. Nah, gradient overlay-nya ini aku pakai warna oranye dan warna kuning, karena aku menunjukin kesan emas di sini kan, atau gold. Jadi setelah kita ngasih ini, kan dia sudah mulai nih, udah kelihatan. Misalnya kita oke dulu, terus kita lihat di sini udah kelihatan kan emas dan goldnya, emas dan kuningnya, oranye dan kuning, sorry.
oranye dan kuningnya udah kelihatan. Kalau aku nonaktifin atau unvisible yang di sini, nah, jadi terlihat bedanya. Cuman ini kan masih kurang apa ya, kurang hidup lah kelihatannya. Jadi aku bakal ngasih sedikit ray light yang tadi yang ada di belakang kakinya si Nela. Jadi aku kasih lagi, aku duplicate lagi. Cuman sekarang posisinya aku bawa dia ke atas tulisannya. Oke, misalnya di sini. Terus biar tidak terlalu mengganggu, aku kecilkan sedikit. Dan mungkin warnanya aku bakalan ganti ke kuning atau ke emas ini deh. Jika sudah, baru kita kurangin opacity-nya. Setelah itu duplicate lagi, baru kita pindah lagi ke bagian ujung sini. Jadi tidak terlihat kaku, simple, tapi masih enak dilihat di mata gitu. Dan next sekarang kita bakal naruh moon lagi. Cuman moon itu bakal kita apa sih, buat seperti planet jatuhnya. Jadi sebenarnya kesannya seperti kosmik atau gimana ya. Cuman biar nggak terlalu kosong juga. Jadi aku bakalan nambahin moonnya di sini satu, terus di sini satu. Cuman di sini posisinya agak besar. Terus yang terakhir aku bakal nambah di sini satu, tapi posisinya dia kecil. Oke, setelah itu moon ini aku bakal hapus dulu supaya nggak terlalu over dia kelihatannya. Jadi kita hapus dulu. Oke, di sini opacity kalau mau dinaikin boleh. Terus untuk hapus yang ini kita matengin dulu di rasterize. Nanti dia bakal keluar warning kalau kita mau hapus di layernya. Jadi tinggal di OK aja. Terus yang terakhir bagian moon yang ini. Nah, kita OK aja. Oke. Setelah itu sekarang kita nambahin tulisan yang di atas, yang tulisan Miss Teenager sebagai head title-nya dia. Nah, sekarang kita posisiin ke tengah sama kayak dulu. Pilih dulu Miss Teenager-nya, baru kita pilih background-nya, tahan Ctrl. Jika dua-duanya sudah terpilih, kita align mid center. Nah, kalau sudah, sekarang kan ini masih kelihatan kosong banget nih. Jadi aku mau nambahin apa ya namanya itu, kayak shiny bintang gitu. Cuman biar nggak terlalu rame, kalau di sini kan lumayan nih rame banget kelihatannya. Jadi aku bakal nambahin lagi, cuman nggak begitu padat. Kemarin aku ada sempat download filenya, nanti kalau memang mau aku sertain juga di apa namanya, video linknya. Nah, jadi ini ada banyak pilihan sih, mau yang mana aja bebas. Misalnya aku pakai yang ini deh, aku drag. Oke, setelah aku drag begini, sekarang kita masking dulu supaya ndak kena di bagian muka-mukanya dia ini. Jadi kita pilih dulu layer yang bintang tadi, terus kita pilih layer mask di bawah sini, klik sekali. Setelah itu kita pilih brush, tapi jangan lupa brushnya diganti ke warna hitam.
Kalau sudah, baru tinggal kita warnain aja di bagian-bagian mukanya ini supaya tidak keganggu konsennya. Jadi mukanya masih kelihatan jelas itu. Terus kalau memang mau warnanya biar dia bintangnya putih, ya bisa aja, sama aja kayak di overlay dulu si putih supaya dia lebih nyatu dengan moonnya kan. Nah setelah itu baru kita tambahin lagi satu, cuman di bagian bawahnya. Terserah ini mau di swipe kah, mau di flip kah atau bagaimana, biar ndak kelihatan monoton sama. Jadi aku flip aja. Nah, step terakhir setelah semua objek sudah masuk, step terakhirnya adalah kita coloring dia lagi. Jadi matengin gambarnya lagi. Nah, kalau dirasa kalau misalnya moon ini masih terlalu padat warnanya atau terlalu tebal, bisa dikurangin opacity dari sini, atau mau dihapus seperti ini juga bisa. Nah, terserah sih sebenarnya, tadi mau dihapus boleh, mau tidak dihapus juga boleh, sama aja, tapi sesuai point of view aja, atau pandangannya lebih enak yang mana itu bebas. Nah, step terakhir ini adalah kita coloring, dimana pertama shortcutnya dulu kita jadiin satu dulu semua objeknya ini. Objek ini kita jadiin satu, jadi satu layer yang dimana nanti tidak bisa diedit lagi. Jadi kita tahan Ctrl Shift Alt dan E. Nah, di sini muncul layer baru nih. Ada namanya layer 2, tapi dia menyertakan semua bagian objeknya ini. Jadi satu canvas begitu. Setelah kita lakukan ini, baru kita coloring dia. Dimana coloringnya itu adalah di filter, baru kita pilih kamera raw filter. Di sini mulai kelihatan kan? Di sini nih ada bagian-bagian yang namanya light ini untuk ngatur kayak cahayanya, exposure nih cahaya. Kita geser ke kanan tambah terang, ke kiri dia tambah gelap. Untuk kontras lebih tebal gambarnya, jadi lebih memunculkan objeknya. Kalau misalnya kita bawa dia ke kiri, dia bakalan fade atau ada warna abu-abu yang muncul. Nah, tapi disarankan jangan. Lebih baik kita bawa dia ke kanan, tapi tipis bawanya, supaya objek yang kita cut tadi, yang kita jadiin satu tuh tidak kelihatan seperti cuttingan gitu. Nah, untuk highlight sendiri, highlight ini adalah bagian warna yang dimana menampilkan warna yang lebih terang seperti bintang ini, terus di ray lightnya ini. Jadi kalau kita naikin highlight itu dia munculin keterangan di sana aja, sama di kulit tuh. Jadi kalau mau dipakai highlightnya boleh, mau dipakai juga enggak apa-apa. Terus kalau shadow ini bagian bayangannya dia yang gelap ini. Ini kalau kita turunin dia makin gelap semua nih. Tapi enggak menurunkan si objek, karena objeknya ini kan udah terang warnanya, dia campur highlight, jadi enggak menurunkan warna objeknya. Jadi aku jarang main di shadownya. White dan black sama seperti highlight dan shadow sebenarnya jatuhnya, cuman dia lebih menekankan penerangan warna yang primanya atau warna awal, yang dimana warna awal tuh ada hitam, putih tuh. Nah, kalau lightnya sudah beres, kita masuk ke color ini untuk ngatur warnanya. Jadi di color ini ada temperatur, tint, vibrance, dan saturation. Temperatur ini digunakan untuk suhu pada gambar. Misalnya kalau kita bawa dia ke kanan, ke bagian kuning, gambarnya akan kelihatan seperti keorenan. Nah, tapi kalau kita bawa dia ke biru, dia lebih
cold atau adem. Jadi sesuai selera aja mau dibawa kemana itu bebas. Tinnya ini sama seperti temperatur juga modelannya, cuman dia lebih ke main shadow-nya tuh. Untuk vibrance atau saturation ini, vibrance ini lebih menonjolkan warna-warna terang ini sih sebenarnya. Jadi kalau kita bawa vibrance nya nih, warna pink, warna kulit, warna kuning, tulisan Misty Nature tuh bakalan nyala banget. Tapi kalau kita bawa ke sini dia mereka mati warna ya. Sama seperti saturasi, tapi kalau saturation ini naikin semua warna yang ada di kanvas ini. Jadi mending nggak usah di ini. Kalau mau sih naikin sedikit aja ya biar dapat warna coklat di kulitnya si Nela ini. Nah, kalau sudah kita masuk ke bagian efek. Efek ini ada tekstur, clarity, dehaze, vignette, dan grain. Tekstur itu untuk mempertebal gambarnya. Jadi untuk memperkasar atau memperhalus gambar. Misal kita naikin teksturnya, kelihatan bedanya pasti. Nah, ini kalau kita turunin dia lebih halus gambarnya. Tapi kalau kita naikin, jadi gambar muka terus objek-objek kayak moonnya itu lebih hidup dia kalau kita naikin teksturnya. Untuk clarity dia menaikkan tekstur juga, tapi tekstur warna yang dinaikin. Nah, terlihat bedanya kan? Untuk clarity seperti itu. Next, untuk dehaze. Dehaze ini untuk menghidupkan bagian terang dan gelapnya suatu gambar. Jadi misalnya kita lihat nih kayak terlalu terang, oke, kita kurangin dehaze-nya. Kita kurangin, maksudnya kalau dia terlalu terang, kita tambah dehaze-nya. Jadi dia benar-benar hidupin bagian hitam atau shadow di suatu gambar. Tapi kalau kita kurangin, ya dia semakin terang. Jadi dia ngidupin bagian terangnya si gambar gitu loh. Ini bagian dehaze. Tapi aku jarang pakai kalau dehaze. Jadi kita balikin ke 0 aja. Terus vignette. Vignette ini gunanya adalah memberikan warna gelap atau warna terang di ujung gambar sini. Ujung kanvas ini. Misal kita tambah vignette-nya. Nah, kelihatan kan? Kalau kita tambah ke kanan dia memperterang di bagian pinggiran gambar atau kanvas. Tapi kalau kita gelapin, nah, jadi dia nambah shadow di pojok-pojok kanvasnya. Vignette ini biasa dipakai kalau kita buat poster film atau apa tuh kepake biasanya. Apalagi kalau untuk film-film thrill, horor, dokumentasi itu ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Tapi kebanyakan pakai sih. Terakhir itu ada grain. Grain ini untuk nambah noise pada gambar atau titik-titik pada gambar. Jadi kalau grainnya kita tambah, dia kelihatan kayak TV yang lagi sinyalnya gangguan tuh loh, tapi masih tetap nampilin gambar, cuman dia banyak titik-titiknya. Nah, mulai kelihatan di bagian sini kan. Nah, ini gunanya grain. Oke, yang terakhir aku mau ngasih tahu itu adalah color grading. Color grading ini ada 3 warna. Yang pertama shadow, kedua mid tones, dan terakhir tuh highlight. Shadow ini di bagian belakang semua. Bukan di bagian belakang, sebenarnya menghidupkan atau mengganti warna pada shadow yang ada di kanvas. Misalnya aku coba ya, aku ganti ke warna merah atau ke hijau atau ke pink, ungu. Jadi dia ngikut semua nih. Nah, kalau sudah, mid tones ini adalah bagian tengah atau yang menghubungkan antara shadow atau highlight. Tapi biasanya jarang kepake mid tones karena biasa orang main tuh langsung dari shadow dan highlightnya.
Jadi di highlight ini kita mainin. Sesuai yang diinginkan. Tapi kalau biasanya color ini sudah kita bawa ke, misal shadownya kita bawa ke teal nih, biasanya pasangannya dia itu adalah yang arah yang berlawanan seperti orange. Nah, seperti orange. Terus bisa juga dipakai dia itu ke arah hijau, cuman dia lebih kesannya itu nanti apa ya? Jadinya sinematografi. Makanya kalau di foto atau di Photoshop ini jarang banget kita pakai warna teal ini. Bisa dipakai, cuman ya tergantung sesuai selera lagi. Karena kita kan mau nampilin ini loh flyer yang dimana orang nggak bingung ngelihatnya, jadi pas dari awal kelihatan tuh orang sudah langsung eye catching. Oh ada ini ya, oh ada Misty Nature ini acara ini ya gitu. Nah kalau sudah, kita tinggal oke. Beres deh. Jadi sebagian besar sih seperti itu ya, gampangnya atau simpelnya. Sekarang tuh cuman kita gimana bermain imajinasinya. Kalau imajinasinya kuat, konsep yang ada tuh bisa kita kembangin gitu loh. Tergantung lagi, balik lagi, kalau kita sering mau explore atau mau lihat-lihat referensi misalnya di Pinterest atau apa, terus kita mau latihan untuk buat, itu ndak bakal makan waktu lama. Paling latihan itu sekitaran sebulan setengah. Setelah itu sudah hafal di luar kepala dah itu. Misalnya kayak mau buat konsep oke, misalnya pantai, konsepnya itu summer, banyak banget referensi yang bisa kita cari di Pinterest atau di Google, di mana aja tuh. Yang penting mau belajar satu, terus kedua mau explore. Jadi intinya balik lagi ke diri sendiri. Kalau mau bisa ya belajar, kalau enggak ya bakalan stuck di sana terus gitu. So, sekian video hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dimengerti. Thank you.